pada hari ini akan membantu kita untuk mendemonstrasikan proses pembuatan sabunnya. Nah, kebetulan nih untuk membuka hari ini supaya lebih semangat, aku akan membawakan satu pantun nih. Karena Saski itu memang orangnya suka banget sama pantun gitu ya. Coba saya sebutkan nih. Adik menegur jangan ditahan. Dia bermimpi bertemu bekantan. Puji syukur panjatkan kepada Tuhan telah memberikan nikmat berutan. Asik. Oke, jadi sebelumnya aku cerita dulu nih, kenapa sih kita membuat workshop ini? Jadi ceritanya itu pada semester lalu, semester 1 kelas 10 itu, teman-teman kelas 10 membuat program membuat sabun organik. Jadi kita tuh awalnya tuh untuk pengolahan limbah sampah daun kering di Semi Palar. Jadi kita membuat produk berupa soap leaf tuh. Nah, udah kita lakukan selama 1 semester, dan di semester 2 itu di KPB ya. Dan di situ kita membuat satu program yang gabung dengan Sinau. Jadi bukan hanya kelas ini nih yang diadakan oleh KPB, nanti juga teman-teman kelas 11 akan membuat kelas membuat kertas daur ulang kalau nggak salah. Nah, jadi karena kita nih udah belajar nih manfaatnya dan serunya membuat sabun organik sendiri itu seperti apa, maka ada keinginan dalam diri kita untuk membagikan itu dengan semua warga Semipa yang bisa kita ajak pada hari ini. Dan sudah terkumpul lah di Zoom ini. Oke, jadi awalnya itu kita udah dong kita riset, kita bertemu dengan satu narasumber kita, yaitu Tante Helena. Beliau itu memiliki usaha sabun organik di Bali. Salah satu kenalan dari mami aku sih. Jadi kita itu wawancara dengan beliau cerita bahwa dia membutuhkan puluhan tahun ya untuk mendapatkan satu resep sabun organik yang maksimal menurutnya. Dan resep itu pun nggak kita sebar ya. Jadi makanya kenapa kita menggunakan kit untuk menghargai hak cipta beliau. Tapi walaupun begitu, kita masih bisa nih mengajak kakak-kakak, orang tua, dan teman-teman pada hari ini untuk experience the workshop gitu loh. Jadi sekarang langsung aja kita mulai dengan pembacaan aturan workshopnya dulu yang akan dibantu oleh Sion. Oke, good morning everyone. Aku akan membacakan workshop rules yang bakal kita pakai dan kita akan lakukan untuk hari ini. Peraturan pertama adalah rename akun Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan supaya kita bisa ngerti dan tahu who is who dan tidak salah sebut nama. Dan mematikan mic saat tidak berbicara atau tidak ingin menanyakan pertanyaan. Dan mohon berbicara dengan bahasa yang sopan supaya buat semua orang yang di Zoom ini enak untuk mendengar dan ya buat kami sendiri juga merasa enak untuk mendengar. Dan bagi yang menggunakan kit, mohon membuka kameranya agar kita bisa memantau kondisi dan step by step yang kit itu sedang dilakukan sekarang. Dan mohon jangan keluar masuk Zoom karena itu dapat mengganggu situasi kelas dan boleh mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Terima kasih dan sekian. Oke, terima kasih Silon atas bantuannya udah membacakan nih peraturannya. Semoga bisa dipahami ya sama teman-teman, kakak-kakak, dan juga orang tua semua. Nah, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka sekarang kita mau berkenalan dulu nih. Tapi berkenalannya mungkin kalau nama aja kayaknya semua juga udah tahu ya, bisa dibaca gitu ya. Di sini di Zoom-nya ada namanya. Nah, aku mau nambahin nih, coba kita berkenalannya gini. Contohnya, jadi formatnya itu nama dan satu fakta tentang dirinya. Mungkin mulai dari aku kali ya. Nama aku Saski, nama lengkapnya Saski Elektra. Fakta tentang diri aku itu, aku takut banget sama ayam. Coba, boleh mulai dari yang lain? Siapa yang mau memperkenalkan diri dulu dan juga satu fakta tentang dirinya? Aku baru tahu Saski takut ayam loh. Iya, ini memang saya mau mengembar rahasia di sini ya, eksklusif untuk yang ikutan workshop mengetahui rahasia saya. Boleh nih Tante Asti coba. Saski, Kak Lin mah udah tahu waktu perjalanan besar. Oh iya. Waduh, benar. Pasti ada trauma. Itu pengen tahu sih cerita awalnya sampai takut ayam tuh gimana sebenarnya. Tapi waktunya nggak tepat kali ya sekarang. Nanti di workshop yang lain aja Asti itu.
Ya, Nanti bagi cerita tentang ayam. Boleh kan Mbak? Gimana? Cerita. tapi makan ayam suka. Oh, kalau makannya doyan. Kalau ayamnya hidup takut. Iya, apa ya? Nama saya pasti. Faktanya apa ya? Aku orang Bali, itu aja deh. Ya, Boleh dilanjut sama yang lain. Kasih sih mungkin. Kayaknya nih udah nunggu-nunggu nih. Halo semuanya. Eh, saya Sizi. Faktanya apa ya? Punya kucing 13 di rumah. Luar Udah, biasa. terima kasih. Boleh lanjut selanjutnya. Velno mungkin atau Tante Vinka nih. Wah, jadi ada dua di orangnya. Mau Velno mau Mami? Ah, Mami aja. Aku aja deh. Soalnya di daftar ini namanya Vinka. Ini Velno mah anak bawang. Faktanya apa ya? Faktanya senang berkarya. Eksperimen. Salah satunya ya ini, pengen ikutan. Cocok banget berarti ya ikutan workshop ini. Karena personality-nya kayaknya pembelajar banget Tante Vinka gitu. Nggak pembelajar juga, senang eksperimennya doang. Wah, eksperimennya aja. Oke, baru kita lanjut kali ya. Kak Lin, boleh deh Kak Lin. Saya Kak Lin ya. Faktanya saya lagi cari kegiatan baru yang mungkin bisa ngisi apa ya, hari-harinya saya untuk jadi lebih berwarna. Salah satunya ya ini. Thank you. Oke, sip. Thank you Kak. Boleh selanjutnya Lula kali ini. Lula jidatnya kayaknya udah sedang memikirkan ide. Coba Lula. Namanya Saski. Hai semuanya, aku Lula. Aku juga dulu sekolah di SMIPA pas SMP. Hai Kalin, udah lama nggak ketemu Kalin. Ya, kangen Lula. Iya, Kak. Kapan kita ketemuan ya? Iya, Kak. Oke, selanjutnya. Mana Nih. faktanya Lula? Iya, faktanya alumni Masa SMIPA fakta? kayaknya nih. Oh, alumni SMIPA faktanya. Oke. Iya, sepertinya itu ya. Selanjutnya, coba dari tadi aku nunjuk terus dong. Ayo dong, siapa yang mau nih selanjutnya? Boleh langsung open mic aja. Halo. Lula aja. Oh, oke. Halo, nama saya Lala. Faktanya saya mamahnya Yazid sama dia. Oke. Selanjutnya, coba nih, kayaknya yang paling kecil sini. Rea, coba Rea. Ada nggak ya Rea di sini? Apa dia lagi kemana ya? Sepertinya menghilang. Oh, ada nih Rea, coba. Rea boleh nggak kenalan kita? Halo Rea, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Oke, coba Rea kasih tahu nih namanya Rea, udah gitu satu fakta tentang dirimu apa? Fakta tentang saya juga takut ayam. Kalau ayamnya tiba-tiba gerak, takut. Oke, sama berarti ya sama aku. Aduh, ada geng takut ayam nih di sini. Oke, coba selanjutnya ada di sini listnya Kak Leni. Coba Kak Leni apakah bisa? Atau teman ya? Oh, sudah ada. Oke, boleh. Halo, saya Leni. Faktanya saya salah satu tante dari ponakan saya yang sekolah di MIPA tapi tinggal di luar Jawa Barat. Itu aja kali ya. Salam kenal semuanya.
Salam kenal. Oke, selanjutnya boleh deh, Jack coba. Halo, nama saya Jack dan fakta menariknya saya suka menggambar. Oke, suka ngegambar nih ya. Terakhir nih, perdana kayaknya save the best for the last kayaknya Tante Mega boleh. Halo, saya Mega. Yang menarik mengenai saya suka ketiduran kalau baca buku, makanya kalau baca buku nggak habis-habis. Salam kenal. Oke, terima kasih ya semuanya udah memperkenalkan diri dan juga memberikan fakta tentang dirinya. Aku jadi tahu deh aku sama Rea jadi samaan, takut sama ayam. Jadi kita kalau ketemu ayam kayaknya lari berdua gitu ya. Oke, sekarang langsung lanjut nih. Kita fokus ke sabunnya ya. Jadi sekarang video mengenai presentasi kita pada saat proyek membuat sabun di kelas 10 yang di semester lalu. Nah, boleh dibantu Jose untuk share screen-nya dan selamat menikmati. Semoga bisa jadi kebayang ya proses kita hari ini kira-kira seperti Oke, terima kasih Jose udah memutarkan videonya. Semoga bisa jadi lumayan kebayang ya proses kita pada hari ini mau seperti apa. Oke, mungkin langsung aku oper ke Kiran untuk mendemon cara membuat sabun. Nah, seperti kita bisa lihat nih, hasil isinya udah siap banget sama Velno tuh udah siap banget dengan semua celemek dan peralatannya. Boleh nih dipakai dulu celemeknya dan juga sarung tangannya supaya kita tetap aman ya selama prosesnya berlangsung. Boleh Kiran langsung. Ya, jadi halo semuanya, aku Kiran. Jadi aku yang bakal memandu selama kita ngebuat sabun hari ini. Nah, jadi mungkin sebelum mulai, boleh dulu di sini kan kita sediain ada celemek sama sarung tangan ya. Aku mungkin bisa kasih waktu 2 atau 3 menit untuk pakai dulu sarung tangan sama celemeknya ya, teman-teman.
Sudah semua dipakai ya? Ada yang udah belum selesai nggak ya? Udah ya? Nah, jadi sebelum mulai mungkin kita bisa cek dulu kali ya, kit kita semuanya udah tersedia belum barang-barang. Jadi yang pertama mungkin ke peralatannya dulu ya teman-teman. Ada corong, semua udah punya corong. Bisa tunjukin kameranya. Terus ada 2 stick es krim. Selanjutnya ada, di sini kita punya 2 silicone mold juga. Ada yang kotak sama ada yang bulat. Oke. Terus di sini ada wadah yang kayak mangkok ya, 1. Oke, untuk peralatannya udah semua ya. Kita lanjut ke bahan-bahannya ya. Di bahan-bahannya itu kita udah tulisin label juga. Jadi kalau nanti aku sebutin mungkin bisa sambil dibaca juga ya apakah ada gitu. Jadi yang pertama ada coconut oil atau minyak kelapa. Oke, terus ada olive oil juga. Ada soya oil. Ada distilled water. Terus ada juga, ini ada 3 plastik ya. Yang pertama isinya kayak minyak, ada tea tree oil ditambah vitamin E. Oke, terus di sini ada caustic soda yang bentuknya kayak kristal warna putih. Ya. Sama satu lagi yang terakhir ada scrub yang kayak warna coklat. Itu udah ada semua ya. Nah, jadi mungkin sebelumnya ada sedikit penjelasan dulu. Jadi sekarang itu kita akan bikin sabun organik dengan metodenya itu cold process. Jadi mungkin tadi Tante Asti juga sempat nanya di grup. Jadi di sini tuh kita nggak pakai kompor Tante. Jadi benar-benar pakai bahan yang ada di sini aja. Jadi disebutnya pun cold process. Jadi tidak perlu dengan proses pemanasan lagi. Mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya ke proses pembuatan sabunnya. Biar tidak makan waktu terlalu lama dan bisa cepat selesai juga. Oke, yang pertama boleh disiapin mangkoknya yang kecil tadi, terus ada distilled water yang warna yang air kayak agak hijau itu, sama satu lagi yang caustic soda yang kristal. Sudah siap belum ya semua? Berarti ada 3 ya, ada mangkok, caustic soda, sama distilled waternya, oke? Nah, jadi distilled water ini udah melewati proses distilasi, jadi kandungan mineral di airnya itu berkurang. Dan selama prosesnya pun saya tambahin pandan, jadi aroma airnya itu kayak pandan. Nah, prosesnya itu kita bakal mencampurkan ini dan caustic soda. Tapi ini yang paling penting semuanya ya, jadi untuk prosesnya itu caustic sodanya yang ke air, jadi bukan airnya yang ke caustic soda. Karena kalau airnya yang caustic soda, nanti malah bisa naik suhunya panas. Panasnya cukup tinggi gitu. Jadi pertama boleh ambil mangkoknya dulu, terus kita tuang si distilled water-nya ke dalam mangkoknya. Semuanya ya Kiran ya? Ya Tante, semuanya. Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita ambil caustic sodanya, sama stick es krim juga buat kita ngaduk. Nah, sekarang boleh dimasukin caustic sodanya ke dalam airnya. Nah, jadi di sini hati-hati karena caustic soda itu kalau kena tangan agak perih, makanya kita pakai sarung tangan. Jadi harus hati-hati. Semuanya dimasukkannya? Masker Ya, ya, Kiran? semuanya. Semuanya juga, Tante. Jadi selain ini kalau kena tangan perih, ini juga suhunya mungkin agak naik nanti jadi agak panas. Tapi untuk wadahnya sendiri udah tahan panas, jadi nggak akan meleleh ya. Nah, kalau udah, boleh diaduk aja pelan-pelan. Sampai semuanya larut. Mungkin kalau dipegang mangkoknya jadi agak panas, tapi itu nggak apa-apa sih, emang prosesnya kayak gitu.
udah diaduk semuanya, kalau udah rata, kita bisa taruh ini dulu ke samping, dan kita tunggu dulu sampai suhunya turunnya. Nah, jadi karena semuanya, belum tentu semuanya punya termometer, jadi kita patokin aja waktunya, kira-kira berapa lama. Jadi yang untuk ngetes suhunya dari kita saja. Oke. Jadi si cairan ini tuh kita sebut namanya lye solution. Jadi ini nanti bakal dipakai buat pembuatan sabunnya. Boleh, mungkin sambil menunggu ini dingin, kita ada sedikit ice breaking dulu ya, dipandu lagi sama Saski. Iya nih, karena kalau kita menunggu doang, kayaknya agak bosen nggak sih? Jadi kalau tadi Saski sudah mengeluarkan pantun, sekarang Saski akan mengeluarkan tebak-tebakan. Boleh ya, yang mau open mic, yang mau tulis di chat jawaban tebak-tebakannya kalau tahu boleh. Tebak-tebakan pertama, lemari apa yang bisa masuk ke dalam saku? Coba, ada yang tahu nggak kira-kira? Lemari apa yang bisa masuk ke dalam saku? Lemari dalam saku. Boleh Tante Vinka, apa? Tadi apa? Apa, Velno? Lemari kecil. Lemari kecil, iya bener ya, kalau lemarinya untuk rumah Barbie sih bisa kayaknya ya. Tapi bukan, kurang tepat jawabannya, walaupun itu bener juga sih, lemari kecil. Coba yang lain, kasih Zizi kayaknya nih. Lemari ibu. Bukan. Masih kurang tepat, pemirsa. Duh, kayak quiz vlog white coffee ya, saya. Coba yang lain. Ini kayaknya Kiran aja nggak tahu nih jawabannya. Coba Kiran tahu nggak Kiran? Apa ya? Lemari uang mungkin. Kan dompet lemari gitu kan. Iya, kalau Anda mendefinisikan lemari sebagai dompet sih bisa ya sebenarnya, tapi kurang tepat juga. Oke, mungkin karena sudah pada bingung ya, daripada ntar nanti masukin sabunnya salah, mending saya kasih tahu jawabannya. Jawaban adalah 5 ribuan. Iya. Garing ya, teman-teman. Tapi adalah bagian dari personality saya dan juga image KPB mungkinnya. Jadi, it's okay, teman-teman. Coba nih, di sini ada nggak punya tebak-tebakan? Velna punya nggak tebak-tebakan? Atau Rea mungkin punya tebak-tebakan? Biasanya kalau di SD tuh suka banyak tebak-tebakan sebenarnya tahu. Ya. Oke, kalau misalnya yang lain ada tebak-tebakan, ya udah deh, aku lagi deh, nambahin tebak-tebakan lagi deh. Siapa yang suka naik angkot tapi nggak pernah bayar angkot? Semuanya. Apa? Karena pas naik kan nggak bayar. Nanti bayarnya pas turunnya. Oh enggak, kurang tepat. Walaupun itu bisa sih. Tapi ini orangnya gitu, siapa orangnya? Supir. Nah, itu Nah, dia supir supir. angkot. Naik tapi nggak bayar dia. Oke deh, satu lagi deh biar 3. Biasanya kan kalau tebak-tebakan 3 tuh. Kenapa kalau di komputer tuh, tahu kan kalau pasti suka pada ngetik doang, apalagi kakak-kakak nih kayaknya. Ada tulisannya enter. Kenapa coba? Kayaknya bingung ya. Soalnya kalau tulisannya entar, programnya nggak jalan-jalan. Entar aja terus. Dipencet entar. Ya, udah deh bubar. Kak Zizi, pencetnya entar, rapotnya nggak jadi-jadi. Oke, gimana Kiran? Apakah sudah dicek? Udah sih, udah kita cek. Udah lebih turun. Mungkin bisa sambil lanjut lagi aja ya. Oke, boleh. Oke, jadi kita lanjut lagi ya setelah tadi habis tebak-tebakan bareng Saski. Nah, jadi sekarang itu kita prosesnya akan mencampurkan semua jenis minyak. Jadi di sini kan ada 3 jenis minyak kan, ada coconut oil atau minyak kelapa, olive oil atau minyak zaitun, dan soya oil atau minyak kedelai. Nah, jadi bisa diambil dulu semuanya. Ini kan botolnya ada yang besar dan ada yang kecil ya.
Jadi yang di botol di kecil kita tuangin ke dalam botol yang besar. Boleh dibantu pakai corong biar nanti nggak tumpah-tumpah ya isinya. Dituanginnya semuanya aja. Kiran, Ya, Kak? bisa tolong diulang itu semua? Kiran urutannya apa aja dari mula atau bebas? Jadi kan yang kecilnya ada olive oil sama coconut oil ya, Kak? Bentar. Coconut oil sama soya oil di yang kecil. Nah, pokoknya yang kecilnya, yang di botol kecil, minyaknya bisa dituangin langsung ke yang botol besar semuanya. Urutannya nggak masalah sih mau yang minyak apa dulu, tapi pokoknya ke botol yang besar. Oh. Kita tunggu dulu sampai semuanya selesai ya, baru lanjut ke tahap selanjutnya. Sudah semua ya? Nah, kalau sudah, yang botol besarnya boleh kita tutup, lalu kita aduk dulu sebentar sampai semuanya kelihatan campur rata. Udah ya, kira-kira udah kecampur rata, boleh dibuka lagi. Terus sekarang kita ambil lagi campuran yang tadi, jadi ini sebutannya lye solution. Kita ambil dulu campuran lye solution-nya. Sekarang kita ambil lagi corongnya dan tuangin si lye solution-nya semuanya ke dalam botol yang besar tadi. Jadi ini kenapa harus hangat juga si lye solution-nya, karena minyaknya pun kadang kayak coconut oil, dia suhunya itu bisa lebih cepat untuk beku. Jadi lye solution itu salah satunya tujuannya juga biar si coconut oil-nya cair. Misalnya dia beku. Udah, kalau udah semuanya boleh ditutup lagi. Sekarang kita tutupnya yang rapet ya. Harus benar-benar rapet banget. Nah, jadi setelah ini tuh prosesnya adalah kita harus, si adonan sabun tuh harus diaduk di kecepatan yang cepat. Nah, kalau kita buatnya di jumlah yang banyak, kita tuh harusnya pakai hand blender atau pakai mixer. Cuman karena ini jumlahnya sedikit dan belum tentu semua juga tersedia hand blendernya, kita pun menemukan cara, yaitu ini kita kocok aja terus, nanti kurang lebih berapa lama ya? 1 menitan ya? 1 menit dulu, sampai nanti tuh lama-lama dia warnanya jadi agak putih. Mungkin kita bisa kocok dulu bareng-bareng selama kurang lebih 1 menit. Nanti akan kami timer. Semangat ya teman-teman, jangan pegang dulu, jangan pantang menyerah. Gitu. Semangat Lula, sepertinya sangat menghayati ya prosesnya. Velno juga nih kayaknya, aduh hebat banget. Rea juga, waduh. Hebat euy. Ini kalau sambil gayanya muter-muter atau sambil jungkir balik itu gimana kira, apakah boleh? Atau yang mau sambil nyanyi, boleh kali ya supaya lebih bersemangat? Boleh dong, biar semangat. Asal aja ngocoknya sih. Boleh bebas mau sambil tato, mau sampai guling-guling. Iya sih benar. Sambil berdiri gitu kan, sambil salto. Kalau nyanyi nggak apa-apa sih, asal jangan on mic aja ya teman-teman. Apalagi apa yang nyanyi. 10 detik lagi ya. 10. Oke, 10 detik lagi. 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Hebat semuanya nih. Lihat, kalau dilihat sebelumnya kan warnanya dia agak bening, sekarang mulai lebih ke putih gitu. Jadi warnanya kayak lebih apa ya? Mungkin lebih butek kali ya. Jadi dia ada kayak tambahan warna putih. Nah, jadi ini pun jadi lebih kental dari sebelumnya. Sekarang kita akan tambahin yang di dalam plastik. Di sini ada 3 tea oil ditambah vitamin E. Nah, jadi ini boleh dibuka aja terus langsung dituang. Jadi fungsi dari vitamin E itu dia membantu untuk melembabkan kulit pada saat nanti kita pakai sabunnya. Sedangkan untuk tea tree oil, jadi selain dia ngasih aroma, tea tree oil juga berfungsi sebagai pengawet alami. Jadi kita nggak nambahin pengawet yang kimia gitu. Tambahinnya tea tree oil. Boleh langsung dituangin aja semuanya ke dalam botol yang besar. Oh iya, dan kalau kita bikinnya dalam jumlah yang besar, di proses ini pun kita bisa nambahin, misalnya kita mau nambahin scrub, atau mau nambahin kayak essential oil lain yang kita mau gitu. Misalnya mau aromanya bukan tea tree oil juga bisa. Kalau misalnya udah selesai, Mau nanya dong, Kiran, emang tea tree oil fungsinya apa sih kalau di sabunnya? Ya tadi selain dia aroma, jadi kan kita nggak pakai essential oil lain, tapi bisa jadi tea tree oil itu jadi aroma juga dan jadi pengawet alami juga. Jadi si sabun ini bisa lebih awet dengan menambahkan si tea tree oil juga. Jadi tea tree oil punya fungsi sebagai pengawet alami gitu, kurang lebih. Kalau udah, boleh langsung ditutup lagi. Kalau udah ditutup, kita lanjut lagi, kocok sekali lagi. Jadi sekarang itu kita akan kocok sampai kurang lebih kentalnya tuh mungkin ada yang pernah bikin pancake atau pernah bikin gorengan kali ya. Jadi ini nanti kentalnya kalau kita habis kocok, jadi mirip sama adonan pancake atau gorengan. Mungkin kita kocok selama 2 menit kali ya. Kalau bisa ya kencang biar makin cepat gitu. Bisa dimulai dari sekarang, langsung di timer aja sama kita. Semangat semuanya. Kira nih ngomong-ngomong gorengan jadi pengen gorengan ya. Nggak bener. Ya, ini enak gorengan makan pagi-pagi lagi. Iya nih. Dulu tuh aku pernah bikin personality type berdasarkan gorengan favorit. Coba contohnya apa aja? Coba kalau tipe orang yang suka bala-bala itu isinya orangnya kayak yang outgoing gitu sih. Kayak yang bala-bala tuh kadang-kadang orang anggap overrated or basic, padahal itu tuh kayak staple piece-nya. Jadi kayak master dari antara gorengan gitu. Kalau yang suka cireng itu kayaknya dia berusaha beda, tapi dia tuh nggak berusaha kayak, oh ya aku tuh berbeda, tapi kayak aku nggak mau show off gitu sih orangnya tuh. Tapi kalau misalnya tempe, dia kayak yang biasanya introverted gitu sih. Dia antara introverted atau extrovert yang tingkat dewa gitu. Karena tempe itu, ada orang tim tempe, tim tahu. Ya, jadi kalau misalnya orang yang suka gehu itu biasanya dia di luarnya seperti orang yang lembut, orang yang caring, padahal dalamnya dia itu ada kepedasan dari si tauge-nya itu loh, yang nggak terduga. Jadi orangnya itu emang full of surprises gitu sih. Kalau aku personally tipe yang tempe gitu sih, tapi bukan yang leto ya, yang keras tegap, karena saya itu sepertinya orangnya sangat berpendirian gitu ya. Jadi harus tuh yang tegap gitu. Kalau yang letoy kayaknya kurang gitu tempenya ya. Kalau nanti paling Kalau suka semua gimana, Sas? Apa Kak? Yang suka semua gorengan itu apa? Kalau yang suka semua gorengan itu berarti lapar, Kak. Oh, iya, benar. Kalau combro ada nggak combro? Oh, kalau combro itu dia itu kan di luarnya crispy ya, dan dalamnya itu isinya pedes gitu ya. Oncom di jero itu biasanya orang-orang yang memiliki hidden message dalam hidupnya. Jadi kayak dia seperti orang biasa-biasa aja, tapi padahal oh my god, dia itu orangnya literally very intellectual and intelligent gitu loh. Jadi
kaget lagi sep, kan suka gitu tuh, dikira misro pasti gigitnya nah combro pedas gitu kan, kaget, jadi full of Bener. surprises juga gitu orangnya. Kalau combro kayaknya gitu ya. Kalau Kiran, gorengan favoritnya apa nih Kiran? Apa ya? Kayaknya sukanya tempe sih, tapi bukan yang letoy, yang keras tempenya Berarti gitu. sama kayak aku dong, kita berpendirian banget gitu Iya, ya kita orangnya. harus berpendirian gitu, jangan jadi letoy kita. Oh iya betul, strong, walaupun tempenya tipis tetap bisa tegap gitu ya, melawan takdir tempe untuk letoy gitu. Kita berani berbeda dari lingkungan, dari circle kita itu, kita berani menjadi tempe yang keras, bukan tempe yang letoy. Buset. Oke nih, mumpung pembicaraan gorengan ini udah beres ya, kebetulan ini juga udah selesai nih kita ngaduknya. Keren banget semuanya. Ini mulai pegel kali ya, udah lumayan lama, tadi udah ngocok 2 kali juga. Dan kalau dilihat nih, makin warnanya jadi makin putih juga, dan dia jadi lebih kental dari sebelumnya. Apalagi kalau tadi dibandingin daripada pas masih minyak aja. Nah, ini sebenarnya adonannya udah jadi. Sekarang kita bisa tuangin dulu ke moldnya kali ya, tapi sebelum itu, biar moldnya ini mudah dipindahkan, boleh diambil kardusnya atau kalau punya alat lain juga bisa. Habis itu si moldnya ditaruh di dalam kardusnya. Jadi nanti ini tuh karena moldnya pun tipis, jadi kalau mau dipindahin agak susah gitu. Jadi lebih baik kalau kita ada alasnya dulu. Kalau mau dipindahin ke tempat lain masih lebih gampang dan nggak tumpah-tumpah gitu. Kalau udah siap, boleh dibuka, terus langsung dituang aja ke dalam moldnya. Jadi sini kita ada 2, boleh ditaruh sama rata aja. Nah, ini sambil dituang juga, misalnya tadi kan kita sediain scrub. Ini scrubnya pun kita bikin sendiri dari daun yang udah dibersihin, udah kita cuci, udah bersih pokoknya, terus kita keringin, nanti kita hancurin biar jadi kayak scrub. Nah, misalnya mau pakai pun bisa dituang scrubnya ke dalam moldnya, yang udah berisi si adonan sabunnya. Misalnya udah, boleh diaduk aja. Misalnya mau dua-duanya pakai scrub bisa, atau cuma satu aja, atau nggak pakai scrub pun nggak apa-apa gitu. Tergantung maunya kayak gimana. Nah, kalau yang pakai scrub tuh nanti warnanya jadi agak beda dikit, jadi dia kayak warnanya agak hijau sedikit itu. Mau tanya dong, Kiran, Ya, Tante? ini pakainya daun apa sih yang dikeringin itu? Jadi kita sebenarnya nemu daun-daun dismipa, jadi salah satu tujuan dari si proyek kita sebelumnya itu adalah ngolah daun kering dismipa, Tante. Nah, jadi ini tuh kita ngambil daun kering dismipa, terus kita bersihin, habis itu kita panggang biar dia kering, terus kita hancurin. Jadi daunnya sendiri ada macam-macam sih, Tante. Oh, oke. Hanya fungsinya sebagai scrub ya, bukan khasiat daunnya sendiri. Iya, lebih ke scrub aja. Oke. Jadi ini pun scrubnya nggak terbatas harus kayak si daun kering juga ya, teman-teman. Jadi bisa juga misalnya punya kayak bekas ampas kopi, itu juga bisa. Tapi kalau ampas kopi pun harus yang halus, kalau nggak malah bisa ngelukain kulit gitu, misalnya dia terlalu besar. Kita udah sambil nunggu yang belum selesai ya, baru lanjut lagi.
Sebenarnya agak tumpah sedikit nggak apa-apa. Kenapa Rea suaranya kurang jelas? Boleh diulang Rea? Rea, jadi nggak mau nanya? Coba diulang tadi sekali lagi, kurang kedengeran suaranya. Coba. Tadi tumpah sedikit nggak apa-apa. Cuman Nggak sedikit, apa-apa. nggak apa-apa. Bebas aja itu mah. Iya, nggak apa-apa. Juga. Hati-hati aja ya Rea, jangan kena tangan. Misalnya kena tangan, boleh langsung dibilas aja pakai air dingin. Soalnya dia agak perih gitu kalau kena tangan. Oke, kayaknya ini sebagian besar udah selesai ya. Jadi untuk proses bikin sabunnya sendiri ini udah selesai. Berarti kita karena dalam skala kecil, bikinnya cuma untuk ukuran 2 mol, prosesnya pun beda sama kalau kita bikin yang banyak. Nah, sebelumnya ini tuh kan masih cair, kita harus hati-hati dulu kalau mau dipindahin. Karena nanti setelah berapa lama pun dia baru akan beku. Setelah beku pun kita belum bisa pakai gitu. Jadi mungkin kekurangan dari proses ini adalah kita harus nunggu dulu sekitar 30 hari atau 1 bulan sampai akhirnya si sabun ini bisa dipakai. Jadi mungkin ini balik ke kok bisa sih dari yang bahan-bahannya minyak kalau kita lihat dari proses sabun ini terus bisa dipakai untuk nanti cuci tangan. Yang cuci tangan itu sebenarnya kayak ngilangin lemak gitu atau minyak. Nah, di proses inilah selama 30 hari ini si sabun itu, si minyaknya dia akan dipecah oleh caustic soda. Jadi ada reaksi kimia di situ. Dan setelah itu baru akan menghasilkan senyawa yang akhirnya berfungsi untuk membersihkan lemak gitu. Jadi selama 30 hari atau disebut fase curing, itu ada terjadi saponifikasi sebutannya. Nah, jadi setelah 30 hari baru bisa kita gunakan, nanti sabunnya itu akan jadi lebih mengeras dari yang sekarang. Dan setelah itulah baru bisa digunakan. Untuk si sabunnya sendiri bisa ditaruh di tempat yang bersuhu ruangan atau mungkin ada ruangan ber-AC juga boleh, tapi jangan ditaruh di kulkas juga karena kalau kulkas itu nggak cocok gitu untuk sabun. Jadi harus yang suhu ruang atau ya mungkin agak dingin aja gitu kayak di ruangan ber-AC. Misalnya mau kardusnya ditutup juga boleh biar nanti nggak berdebu. Baru mungkin sebulan setelah ini misalnya kita juga bisa ngingetin sih nanti kalau udah bisa dipakai ke sabunnya baru bisa digunakan sabunnya. Jadi mungkin itu aja kali ya dari proses pembuatan sabunnya. Mungkin bisa aku kembaliin lagi ke Saski. Udah selesai, Sas? Kira tanya boleh? Oh ya boleh, Kak. Jadi 30 hari itu masih di dalam moldnya ya? Biarin aja ya? Iya, Kak. Okay. Jadi kalau kita pakai sebelum 3 hari itu kita pernah nyobain sebelumnya. Jadi malah justru keset banget hasilnya dan masih agak perih gitu. Jadi kayak masih ada caustic sodanya karena setelah 30 hari si caustic sodanya tuh bakal ngilang gitu. Okay. Gitu sih, Kak. Okay. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi mungkin udah dimulai. Coba yang lain seandainya ada pertanyaan atau mungkin bisa sekalian kali ya sama kesan dan juga saran mungkin untuk workshop kali ini apa boleh, yang mau open mic langsung open mic atau yang mau dari kolom chat juga boleh. Boleh Kak Sisi, mangga. Mau tanya ini Kiran, tadi kan si tea tree oil itu katanya buat ngebantu ini ya, ngawetin sabunnya. Nah itu ya, berarti nanti selanjutnya kalau misalkan mau buat lagi nih, itu memang harus pakai si tea tree oil itu atau boleh pakai, nggak usah pakai gitu? Oke, jadi sebenarnya ini berhubungan sama dari mana kita dapat si resepnya itu sih Kak. Jadi karena kita dapat dari nama narasumbernya itu Tante Helena, jadi beliau itu udah pernah bikin sabun dan dia pun udah berkali-kali mungkin trial and error gitu ya Kak. Jadi kayaknya udah ini sih, mungkin bisa diganti tapi kita sendiri masih belum tahu kalau diganti kayak gimana atau misalnya nggak pakai kayak gimana. Tapi sejauh ini yang kita tahu pakai tea tree oil sih Kak. Makasih Kak Sisi pertanyaannya. Boleh yang lain seandainya ada pertanyaan atau kesan yang mau disampaikan?
Kiran mau tanya tuh yang tadi campuran distill water sama soda api itu kan ditunggu habis diaduk ditunggu sampai suhunya turun. Itu kalau kita bikin sendiri suhu idealnya berapa ya? Suhunya sekitar 60 derajat, Tante. Ya. Kiran, Ya, Kak? tanya Kiran kalau scrubnya ya, tadi kan Ya. masukinnya terakhir ya? Ya. Terakhir banget. Tadi kayaknya kalian salah prosesnya karena kalian masukin sebelum dikocok. Jadi tadi si scrubnya itu masuk bareng sama oilnya itu lalu kalian kocok. Ada pengaruhnya nggak? Enggak sih, Kak. Sebenarnya kita kalau ini ditaruh di akhir karena biar bisa kita dekorasi sendiri aja sih, Kak. Jadi misalnya di proses itu pun nggak masalah gitu. Ya. Tapi kalau mau di akhir juga nggak apa-apa. Jadi tergantung maunya aja sih, Kak. Oke, thank you. Boleh Tante Vinka ini raise hand ya? Ya. Aku mau tanya ini, Kiran, di mode pembuatannya ini, mode workshopnya nggak ada perbandingan ya? Mungkin apa ada resepnya gitu istilahnya kalau bikin kue maya? Misalnya distill waternya berapa mili, coconut oilnya berapa mili kayak gitu. Apa itu penting nggak gitu? Makasih. Ya Tante, jadi ini juga sempat kita obrolin sih. Sebenarnya bukan karena kita nggak mau ngasih resepnya atau kita lupa, tapi lebih karena ini kita belajar dari Tante Helena, di mana beliau itu benar-benar pakai ini untuk jualan sabun gitu. Jadi lebih ke hak ciptanya gitu Tante. Jadi kita menghargai hak ciptanya, jadi nggak mencantumkan resep yang mungkin jadi kayak rahasia resepnya gitu. Rahasia. Oke, jadi yang penting prosesnya aja ya. Iya Tante. Terima kasih, Kiran. Kiran, jadi kalau kita kan hari ini udah nyobain ya, terus ternyata suka gitu. Berarti kita masih belum bisa bikin sendiri juga ya. Bahan-bahan segala macam itu kita kalau mau bikin lagi bisa beli lagi atau gimana? Soalnya tadi kan komposisinya kita kan nggak tahu persis ya kalau kita mau ngulang bikin karena kita suka dengan hasilnya, apakah memungkinkan? Sebenarnya kita misalnya kalau kakak mau bikin lagi sendiri cari resep lagi juga bisa, tapi kita pun nggak menutup kemungkinan ada rencana untuk misalnya buka bukan free sih, kayak refill gitu sih Kak. Jadi pakai peralatan yang ini mungkin nanti bisa dibersihkan, misalnya memungkinkan kita pengen ngebuka refill gitu. Jadi peralatannya pun nggak sekali pakai, bisa dipakai berulang kali dan jumlahnya sama gitu. Karena udah mempelajari dan tahu gimana caranya kan bisa langsung buat sendiri. Tapi paling kalau untuk resep yang ini kita nggak bisa ngebagiin sih Kak. Oke. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak, boleh juga kok memberikan kesan, pesan, apresiasi, atau mungkin saran ya untuk workshop kita. Karena kita benar-benar terbuka banget sih untuk saran untuk kita evaluasi. Mau kasih ini aja apresiasi, keren banget ya. Sesuatu yang baru aja sih. Terus kalau bisa memang lebih sering lagi kayak gini. Karena pengalaman baru keren lah. Suka. Nanti aku coba promoin ya ke yang lain biar yang ikutnya makin banyak. Oke, terima kasih untuk apresiasinya dan sarannya juga. Boleh teman-teman yang lain mungkin ada yang mau juga, atau nanti kita langsung mau ada sesi selanjutnya nih. Ini Saski mau tanya, sabunnya ini cukup aman nggak untuk misalnya taruh muka, wajah, atau cuman untuk badan dan tangan aja? Karena dia kan pakai caustic soda. Mungkin bisa dijawab sama aku ya Tante. Jadi sebenarnya
untuk ini sendiri karena kita ngambil dari yang resep Tante Helena itu seharusnya bisa untuk badan juga, tapi karena kita pun belum berani untuk meyakinkan kayak oke ini bisa buat badan, bisa buat wajah semua. Sama ini sih kita cobain pakai resep ini untuk cuci tangan, kita udah uji coba sekitar semingguan pakai pun aman. Jadi yang udah mungkin terverifikasi sama kami ini aman tuh baru tangan aja sih Tante. Kalau untuk badan kita sendiri belum cobain kayak gimana, dan untuk wajah pun belum cobain sih. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalnya sudah nih kesan pesan dan juga pertanyaannya, nanti akan ada sesi selanjutnya yang akan dibantu oleh Jose. Apakah masih ada? Oke, udah sepertinya ya. Oke, Jose boleh langsung dibantu. Jose share screen dan bantu penjelasannya. Oke teman-teman, ya jadi asik lah ya kita bisa bikin sabun. Akhirnya udah beres juga. Ya sebenarnya ini kita mau promosi sedikit lah ya. Jadi ya dari semester lalu kan kita udah coba bikin sabun nih. Nah si hasil sabunnya ini kita mau jual gitu. Jadi ada 2 produk itu, yang sabun batang yang kita sudah buat, sama ada soap leaf. Nah untuk yang soap leaf ini jadi kayak sabun organik yang kita udah buat itu merekat ke tulang daun gitu. Nah kita mau jual nih. Ya untuk harganya bisa nanti bakal dikasih tahu juga, kalau bisa minta maksudnya bakal disebar lah ya. Tapi untuk sekarang kita mau promosi aja sedikit sih. Mungkin kalau merasa kurang dengan sabun yang sekarang udah dibuat, bisa beli juga. Ada 2 ini ya, sabun batang dan juga soap leaf ini. Oke, mungkin segitu aja sih Sas. Mungkin ada yang mau ditambah gitu. Oke, mungkin ini untuk infonya kita belum mulai jual, tapi untuk yang mungkin udah tertarik atau mau ikut menawarkan sama yang lain, boleh nanti untuk kontak personnya boleh dari Kiran dulu aja kali ya, kan mungkin semuanya udah kontaknya ke Kiran, bisa hubungi Kiran untuk tanya-tanya gitu. Oke, thank you Jose. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman, kakak-kakak dan juga orang tua semua yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti workshop kita. Semoga semua yang dipelajari pada hari ini bisa bermanfaat ya, dan juga semoga seru nih, experience-nya dapat banget. Nah, sebelum kita menyudahi acara ini, kita mau ada sesi foto bersama dulu ya. Boleh nih yang mau berpose, yang mau pakai filter, yang mau rambutnya dirapihin dulu, boleh Jose bantu ya untuk fotonya. Oke, Ready, Jos? semuanya. Siap. Hitung aja, Sas. Oke, aku hitung ya. 3 kali, Jos ya. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sip. Nanti fotonya dikirim ke grup ya, Jos. Siapa tahu nih teman-teman sini atau kakak atau orang tua ada yang mau post di Instagram story-nya, mungkin bisa juga di-tag ke Instagram KPB SMIPA. Oke, karena tadi aku sudah membuka dengan pantun, maka aku juga akan menutup dengan pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman, kakak-kakak dan juga orang tua. Semoga seru ya, dan juga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Bye-bye. Terima kasih banyak ya. Dadah. Sama-sama Kak, terima kasih juga. Oke guys, makasih guys. Sekarang gue mau out. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih. Bye-bye guys, semangat. Bye. Thank you loh.